Georgina Alvarez, seorang CEO muda yang sukses dan dihormati di Madrid, menjalani kehidupan mewah yang kosong setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan misterius. Hidupnya berubah ketika Sugeng, pria sederhana asal Jawa yang jujur dan tenang, menjadi asisten pribadinya. Hubungan profesional perlahan berubah menjadi kedekatan emosional, dan Georgina mulai merasakan cinta yang tulus untuk pertama kalinya sejak tragedi yang merenggut suaminya. Namun ketika cinta mulai tumbuh, Georgina menemukan kenyataan mengejutkan. Sugeng memiliki koneksi tersembunyi dengan masa lalu kelamnya, terkait dengan kematian suaminya dan rahasia keluarga yang telah lama dikubur. Di ambang kebahagiaan baru, Georgina harus memilih. Mempercayai cinta, atau menghadapi kebenaran yang bisa menghancurkannya. Madrid selalu sibuk. Bahkan ketika matahari terbenam, kota ini tidak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu gedung menjulang tinggi seperti bintang yang tidak tahu kapan harus padam. Dari balik kaca kantor di lantai 21, Georgina Alvarez berdiri sendiri. Tangannya menggenggam segelas wine yang belum disentuh sejak 20 menit lalu. Ia tak sedang menunggu siapapun. Ia hanya diam. "Sampai kapan saya begini terus?" Gumamnya dalam bahasa Spanyol, hampir seperti tidak sadar sedang bicara sendiri. Jam di dinding berdetak tanpa peduli. Sudah pukul 9 malam. Rapat dengan investor Jepang selesai sejak sore tadi. Tapi ia masih di sini. Entah karena malas pulang atau karena tidak tahu harus pulang ke apa. Apartemen mewahnya tak pernah benar-benar jadi rumah sejak Diego pergi. Tidak, bukan pergi. Meninggal. 2 tahun lalu. Dalam mobil mewah yang dia beli sebagai kejutan ulang tahun pernikahan. Ironis kan? Georgina menarik napas panjang dan menyesap wine yang akhirnya masuk ke tenggorokan. "Hambar, kau butuh asisten pribadi, Gina," kata Isabel, sahabatnya, siang tadi. "Yang bisa bantu urus hal-hal kecil. Kamu gak harus ngatur semua sendirian." Georgina, biasanya keras kepala, tapi kali ini ia menyerah. Ia terlalu lelah untuk jadi superwoman. Maka sore tadi ia menyuruh HRD menyaring beberapa kandidat. Entah kenapa, ia tidak ingin lagi asisten dari dunia bisnis. Terlalu banyak yang ambisius dan berpura-pura peduli. Ia ingin seseorang yang manusiawi. Dan sekarang, file lamaran sudah ada di mejanya. 5 orang. 3 dari Spanyol, 1 dari Jerman dan 1 dari Indonesia. Matanya terhenti di nama terakhir, Sugeng Prasetyo. Umur 34 tahun. Pengalaman bekerja di beberapa rumah orang asing di Dubai dan Singapura. Lulusan SMA, fasih berbahasa Inggris, bisa sedikit bahasa Spanyol, dan katanya jago bikin kopi. Georgina tersenyum kecil. Menarik. Besok pagi, wawancara dijadwalkan jam 10. Ia ingin bertemu Sugeng langsung. Tanpa banyak alasan. Entah kenapa. Esok harinya, ruang meeting lantai 10 berubah menjadi ruangan interview dadakan. Georgina datang dengan setelan blazer hitam dan wajah yang belum sepenuhnya terbangun. 5 kandidat duduk rapi. Semuanya tegang. Termasuk pria bernama Sugeng yang duduk di ujung, mengenakan kemeja putih yang kebesaran dan celana bahan abu-abu. Rapi, tapi sederhana. Terlalu biasa di tengah ruangan modern ini. Saat namanya dipanggil, Sugeng berdiri dan sedikit membungkuk, sopan. Tangannya menekan perut, khas seperti orang Jawa. "Selamat pagi, Ibu Georgina," ucapnya dalam bahasa Inggris, dengan logat yang, jujur saja, agak lucu tapi hangat. Georgina mengangguk singkat. Ia menyuruh HRD keluar. Interview ini ingin ia lakukan sendiri. "Duduklah, Mr. Sugeng." "Terima kasih, Bu." Mereka duduk berhadapan. "Apa yang membuat Anda tertarik melamar pekerjaan ini?" tanya Georgina, langsung to the point. Sugeng berpikir sebentar. Ia tidak terlihat gugup, tapi juga tidak terlihat licin. "Saya pernah kerja sama bos-bos besar, Bu. Tapi saya nggak terlalu ngerti bisnis. Saya cuma bisa bantu yang sederhana, ngatur jadwal, buatkan kopi, bersih-bersih kalau perlu, antar makanan, jemput. Yang begitu-begitu aja. Tapi saya bisa dipercaya."
Saya jaga rahasia. Georgina mengangkat alis. Apa kamu tahu siapa saya? Sugeng mengangguk. CEO Alvarez Tech, perusahaan besar, banyak yang tahu. Dan kamu tidak takut kerja dengan saya? Sugeng tersenyum. Takut itu ya wajar, Bu. Tapi saya percaya kalau kerja pakai hati, semua bisa jalan. Kalimat itu aneh, tapi menenangkan. Georgina menutup map lamaran. Baik, kamu mulai besok. Sugeng terbelalak. Besok, Bu? Serius? Serius, jawab Georgina singkat. Saya butuh seseorang yang nggak pakai banyak basa-basi. Sugeng berdiri dan membungkuk lagi. Terima kasih banyak, Bu. Saya akan kerja sungguh-sungguh. Georgina mengangguk, lalu menatap keluar jendela. Kota Madrid seperti lukisan besar yang tak pernah selesai. Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, ia merasa penasaran. Hari pertama Sugeng kerja terasa canggung tapi menyegarkan. Ia datang lebih pagi dari jadwal, menyapa. Semua karyawan dengan sopan dan dengan polosnya bertanya kepada resepsionis. Kalau Bu Georgina suka kopi yang pahit banget, itu pakai jenis apa ya, Mbak? Semua tertawa. Tapi Sugeng mencatat dengan serius. Jam 10 pagi, Georgina masuk kantor dan mendapati secangkir kopi pahit panas di mejanya. Aromanya berbeda. Ada wangi kayu manis samar. Kopi ini, ia bertanya pada resepsionis. Dari Sugeng, Bu. Katanya itu kopi Jawa Robusta tubruk disaring 2 kali. Georgina mencicipi. Gelombang rasa pahit menyapu lidah, lalu ada sedikit manis di ujung. Entah dari gula aren atau dari kenangan yang belum selesai. Ia tersenyum kecil. Hari itu, ia tidak bekerja seefisien biasanya. Tapi ia juga tidak merasa bosan. Sampai biasa hanya mungkin kopi pahit itu lebih manis dari yang ia kira. Georgina duduk di depan laptopnya, membuka satu demi satu file presentasi. Biasanya ia akan fokus seperti elang mengawasi mangsanya. Tapi hari ini, entah kenapa pikirannya melayang. Ke aroma kopi. Bukan kopi dari mesin espresso mewah di pantry, lantai 10. Tapi kopi buatan tangan, yang diseduh pelan-pelan oleh seorang pria Jawa dengan senyuman kalem dan bahasa tubuh yang sopan sekali, seolah dunia ini masih punya adat. Sugeng, kamu ada di mana? Suara Georgina terdengar pelan dari intercom. Beberapa detik kemudian, pintu diketuk 3 kali. Permisi, Bu. Sugeng masuk, membawa iPad dan buku catatan kecil bercover batik. Ini jadwal Ibu hari ini, ucapnya sambil duduk di ujung kursi. Georgina melirik jam tangannya. Kamu datang jam berapa tadi? Jam 7, Bu. Padahal kantor baru mulai jam 9. Sugeng tersenyum. Saya lebih suka siapin semua sebelum orang datang, biar nggak kelabakan. Georgina menatapnya. Bukan karena kagum, tapi karena bingung. Dunia yang ia kenal penuh dengan orang yang telat, berdalih, atau pura-pura sibuk. Sugeng malah seperti datang dari film lama. Tenang, ikhlas, dan gak neko-neko. Kopi. Tadi, kamu buat sendiri? Sugeng mengangguk. Saya bawa sendiri bubuknya dari rumah kontrakan. Biasa saya minum tiap pagi. Mau saya buatin lagi, Bu? Georgina tidak langsung menjawab, tapi tatapannya sudah jadi jawaban. Pukul 3 sore. Cuaca mendung, kantor sepi, dan hujan mulai turun tipis. Dari balik jendela, kota Madrid berubah jadi abu-abu yang sendu. Georgina biasanya akan merasa gelisah saat begini. Tapi tidak kali ini. Sugeng masuk ke ruangannya lagi, membawa cangkir kedua kopi tubruk. Ia meletakkan perlahan, lalu hendak pergi. Tapi Georgina menahannya. Tunggu. Sugeng berhenti. Ya, Bu? Kamu selalu tenang ya? Sugeng tertawa kecil. Ya gitu, Bu. Hidup udah ribet, saya nggak mau ikut-ikutan ribet. Georgina memiringkan kepala. Kamu tinggal di mana sekarang? Di Vallecas, Bu. Kontrakan kecil, tapi cukup. Keluarga di Indonesia? Iya, bapak sama ibu di Klaten. Saya anak tunggal. Apa kamu nggak rindu? Sugeng menunduk sebentar, lalu menjawab pelan. Rindu, Bu. Tapi kerja di sini bikin saya bisa bantu mereka. Saya kirim uang tiap bulan.
Hening sebentar. Lalu Georgina bertanya, "Kenapa kamu tidak menikah?" Sugeng tampak kaget. Mungkin tidak menyangka ditanya begitu. Cepat oleh bos perempuan secantik dan sekuat Georgina. "Saya pernah mau, Bu. Tapi batal. Karena saya harus kerja ke luar negeri. Dan dia nggak mau nunggu." Sugeng mengangkat bahu. "Mungkin begitu." Georgina menatap pria di depannya itu. Bukan karena penampilannya, tapi karena ketenangan yang jarang ia temui. "Apa kamu bahagia sekarang, Sugeng?" Sugeng menatap balik. Mata itu tidak penuh ambisi, tidak juga kosong. Hanya damai. Bahagia itu bukan dari besar gajinya, Bu. Tapi dari bisa tidur nyenyak tiap malam. Georgina tak tahu kenapa, tapi dadanya seperti diketuk pelan. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Sugeng bukan hanya asisten. Ia mulai jadi orang pertama, yang datang dan orang terakhir yang pergi. Ia tahu kapan Georgina ingin bicara, dan kapan ingin sendiri. Ia tahu mood Georgina hanya dari cara berjalan. Lucunya, Sugeng tidak pernah menjilat. Ia tetap memanggil Bu, dan membungkuk tiap selesai bicara. Tapi Georgina mulai merasakan satu hal yang tak biasa. Ia mencari Sugeng saat tidak ada. Pada suatu pagi yang mendung, Georgina datang lebih awal dari biasanya. Ia masuk ruangannya dan menemukan meja sudah rapi, cangkir kopi terisi, dan di sampingnya, sehelai kertas kecil bertuliskan tangan. "Untuk pagi yang mungkin dingin, semoga hangatnya sampai ke hati." Georgina diam. Senyumnya pelan. Ada rasa asing yang mengalir. Bukan cinta, bukan juga kagum, tapi rasa nyaman yang membuatnya takut. Malamnya, Georgina menatap foto lama di apartemennya. Ia, Diego, dan segelas wine merah di balkon rumah lama. Mereka. "Apa kau akan marah kalau aku tersenyum lagi, Dieg?" bisiknya. Ia tahu pertanyaan itu tidak akan dijawab. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah karena tersenyum. Hari itu, udara Madrid cerah. Terlalu cerah malah. Matahari menyengat, dan jendela-jendela gedung berkedip memantulkan cahaya. Tapi di dalam ruang kerja Georgina, suasananya tetap adem, tenang, dan nyaris seperti dunia yang terpisah dari luar. Sana Georgina duduk santai di sofa kulit coklat tua yang ada di sudut ruangannya. Ia sedang menatap layar ponsel, memandangi foto-foto lama yang tak sengaja terbuka. Di salah satu foto, ia dan Diego terlihat tertawa lepas di sebuah pasar tradisional di Maroko. Wajahnya muda, rambutnya masih dicat merah bata, dan matanya lebih hidup. Foto itu membuatnya diam lama. "Permisi, Bu. Mau saya tutup kacanya?" Matahari sudah mulai silau. Suara Sugeng membuyarkan lamunannya. Georgina menoleh cepat. "Oh, iya boleh." Sugeng menghampiri jendela, menurunkan tirai otomatis. Cahaya pun menyusut, dan suasana jadi hangat dan teduh. Seperti hati yang tahu caranya ditenangkan. "Bu, saya bikin teh jahe." "Hari ini ibu kelihatan letih," katanya, sambil meletakkan cangkir putih kecil ke meja di depannya. Georgina hanya tersenyum kecil. Ia memang sedang letih, tapi bukan karena kerjaan. Letih karena kenangan, yang muncul tiba-tiba seperti hantu siang bolong. "Kamu percaya masa lalu bisa terus menghantui orang?" tanya Georgina tanpa melihat Sugeng. Sugeng tak langsung menjawab. Ia duduk di kursi seberang dengan tangan di pangkuan, sopan. "Saya percaya masa lalu itu kayak bayangan. Selama kita hidup, dia akan tetap ada. Tapi kalau kita menghadap ke cahaya, dia ada di belakang kita." Georgina mendongak. Kalimat itu sederhana, tapi masuk. Dalam sekali. "Kamu pernah dikejar masa lalu?" tanyanya pelan. Sugeng menatap meja. "Pernah. Dan lari gak pernah menyelesaikan apa-apa." Hening sejenak, Georgina meletakkan ponselnya, lalu menatap Sugeng. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin tahu. Bukan karena profesionalitas, tapi karena pribadi. "Sugeng, aku boleh tahu masa lalu kamu?" Sugeng tersenyum, tapi kali ini tak ada kehangatan di senyumnya. Lebih seperti perisai.
Kalau Bu Georgina nggak keberatan dengar cerita dari kampung yang jauh, saya siap cerita. Georgina mengangguk. Aku suka cerita, apalagi yang datang dari hati. Hari itu, selama hampir 2 jam, ruang kerja Georgina berubah jadi ruang pengakuan. Sugeng bercerita tentang masa kecilnya di Klaten. Tentang rumahnya yang cuma berdinding kayu dan berlantai tanah. Tentang ibunya yang jual sayur dan ayahnya yang tukang servis radio keliling. Tapi saya bahagia, Bu. Walau miskin, kami selalu makan bareng. Ibu nggak pernah tidur sebelum saya pulang. Bapak selalu sempatkan antar saya sekolah, walau habis keliling seharian. Georgina mendengarkan tanpa menyela. Lalu Sugeng bercerita tentang pertama kali dia pergi ke luar negeri. Jadi pembantu rumah tangga di Singapura. Lalu diambil bosnya untuk ikut ke Dubai. Di sana, katanya, dia belajar banyak. Tentang bahasa, tentang orang-orang dari budaya berbeda. Dan dari situlah saya mulai belajar kopi. Katanya sambil tersenyum. Majikan saya orang Lebanon. Suka banget kopi hitam. Saya yang disuruh nyeduh tiap pagi. Lama-lama saya cari tahu jenis-jenis kopi. Asalnya, cara menyeduhnya. Dari situ saya jatuh cinta. Jatuh cinta sama kopi? Tanya Georgina sambil tersenyum. Sugeng tertawa. Ya, itu juga. Tapi saya juga pernah jatuh cinta beneran. Sama Mbak Fitri, tetangga kampung saya. Kami hampir nikah, tapi saya disuruh pilih. Kerja ke luar negeri atau tetap di kampung. Georgina menatapnya lama. Kamu pilih kerja? Sugeng mengangguk pelan. Saya pikir, saya bisa kembali nanti. Tapi ternyata, dia nggak mau nunggu. Nikah sama orang lain. Dan saya nggak bisa salahkan dia. Georgina menghela napas pelan. Lalu, kamu tidak pernah menjalin hubungan lagi? Sugeng menggeleng. Gak sempat, Bu. Lagian saya takut. Kalau hati sudah patah sekali, butuh waktu lama untuk percaya lagi. Kalimat itu menggema di telinga Georgina. Karena ia merasa, ia sedang duduk berhadapan dengan seseorang yang tahu rasa sepi. Bukan dari teori, tapi dari luka. Malamnya, di apartemen, Georgina duduk di balkon. Angin malam Madrid berhembus lembut. Di tangannya, secangkir teh jahe yang dibuat Sugeng tadi siang, yang ia simpan dan panaskan ulang. Ia menatap langit malam. Tak banyak bintang, tapi cukup. Lalu ia membuka ponselnya, menulis catatan kecil. Kadang, kita butuh orang asing untuk mengingatkan bahwa hati ini masih bisa hangat. Ia menutup ponselnya, lalu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Georgina merasa tidak apa-apa kalau dia tidak kuat setiap waktu. Tidak apa-apa kalau dia lelah. Karena kini, ada seseorang yang tak mencoba mengubah hidupnya, tapi hadir. Dan itu cukup. Hari itu langit mendung, tapi tidak hujan. Kota Madrid seperti menahan napas, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara, entah kenangan atau firasat. Di kantor Alvarez Group, Georgina melangkah dengan langkah yang berbeda. Biasanya ia cepat, tegas, dan nyaris tanpa suara. Tapi hari itu, ia berjalan sedikit lebih pelan, lebih ringan, seolah ada beban yang tertinggal di belakang. Sugeng menyadarinya. Dari kejauhan, ia mengamati majikannya itu dengan tenang. Pagi ini, ia sudah menyiapkan segelas kopi tubruk spesial dan 2 iris kecil roti bakar madu. Ia tahu, kalau cuaca mendung, Georgina suka sarapan ringan tapi hangat. Pagi, Bu, sapa Sugeng sambil membungkuk sedikit. Pagi, Sugeng. Georgina tersenyum kecil, lalu duduk di sofa tanpa banyak bicara. Hening sebentar. Lalu Georgina membuka suara. Aku ingin keluar kota minggu ini, sendiri. Sugeng mengangkat alis. Sendiri, Bu? Ya, tapi kamu ikut. Mereka saling menatap. Lalu, tertawa kecil bersamaan. Untuk pertama kalinya, mereka tertawa bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi seperti 2 manusia yang menemukan keakraban. Tujuan mereka adalah Segovia, sebuah kota kecil tak jauh dari Madrid. Terkenal dengan kastil tua dan suasana klasik yang seperti tak pernah berubah sejak abad pertengahan.
Perjalanan 2 jam itu diisi dengan musik-musik jazz pelan dan obrolan santai. Georgina duduk di kursi penumpang, sementara Sugeng menyetir dengan tenang. "Segovia itu istimewa buatku," kata Georgina tiba-tiba. Sugeng melirik sekilas. "Kenapa, Bu? Dulu, Diego melamarku di sana, di depan Kastil Alcazar. Hujan, dingin, dan dia lupa bawa cincin. Tapi dia pinjam cincin murahan dari kios souvenir. Aku tetap terima." Sugeng tersenyum. "Kayaknya romantis, Bu." Georgina menoleh. "Iya. Tapi setelah dia meninggal, aku tak pernah ke sana lagi. Sampai sekarang." Sugeng tak menjawab, tapi ia memutar lagu klasik Spanyol pelan, seperti ingin memberi ruang bagi kenangan itu. Sampai di Segovia, mereka berjalan menyusuri jalan batu, melihat bangunan kuno, dan akhirnya tiba di sebuah taman yang menghadap Kastil Alcazar. Georgina berdiri diam, matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. "Di sini," katanya pelan. "Di titik ini, aku dulu merasa jadi perempuan paling dicintai di dunia." Sugeng tidak bicara. Ia hanya berdiri di samping Georgina, cukup dekat untuk jadi sandaran kalau dibutuhkan, tapi cukup jauh untuk memberi ruang. Setelah beberapa menit, Georgina duduk di bangku taman. Ia membuka jaketnya, menyandarkan kepala, lalu bertanya pelan. "Sugeng, kamu percaya cinta bisa datang 2 kali?" Sugeng berpikir sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya percaya cinta bisa datang lagi, tapi bentuknya mungkin beda." "Beda gimana?" "Dulu, mungkin kita jatuh cinta karena kagum. Tapi kedua kali, mungkin kita jatuh karena nyaman. Karena tenang." Georgina menatap Sugeng dalam. Mata pria itu tetap tenang, tak ada ambisi di sana. Tapi juga tak ada kebohongan. Ia tersenyum pelan. "Kamu suka membaca puisi ya?" Sugeng tertawa kecil. "Enggak, Bu. Tapi kalau hidup saya dijadiin puisi, mungkin judulnya Sepi yang Belajar Tersenyum." Georgina tertawa, jujur kali ini. Tawa itu membuat udara jadi lebih hangat. Malamnya mereka menginap di penginapan kecil yang sederhana. 2 kamar terpisah. Tidak mewah, tapi bersih dan hangat. Di ruang makan kecil penginapan, mereka makan malam bersama. Ibu pemilik penginapan memasak paella dengan seafood segar. Sugeng makan lahap, dan Georgina memperhatikan cara makannya, tertib, pelan, seolah menikmati tiap butir nasi. "Kamu selalu makan seperti itu?" tanya Georgina sambil menahan senyum. "Kenapa, Bu?" Seperti orang yang tahu kapan harus berhenti. Sugeng tersenyum. "Soalnya saya pernah lapar lama, Bu. Jadi waktu ada makanan, saya belajar untuk nggak serakah." Georgina menatapnya lama. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketertarikan iya. Tapi lebih dari itu, ada rasa tenang, seperti duduk di tepi sungai yang jernih dan tahu bahwa airnya tak akan menenggelamkanmu. Malam itu, di kamarnya sendiri, Georgina membuka buku catatan kecil yang biasa ia bawa. Ia menulis 1 kalimat. "Kadang, kita tidak tahu kapan seseorang masuk dalam hidup kita dan mengubah semuanya, tanpa suara, tanpa janji, hanya lewat kehadiran yang jujur." Ia menutup buku, lalu melihat keluar jendela. Salju tipis mulai turun. Dan untuk pertama kalinya sejak Diego pergi, ia tidak merasa sendirian. Hari pertama setelah kembali dari Segovia, kantor terasa berbeda. Tidak ada yang berubah secara fisik. Dinding tetap putih bersih, meja kerja rapi seperti biasa, dan aroma kopi pagi menyambut setiap yang datang. Tapi bagi Georgina, ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Halus, tapi konstan. Seperti musik latar yang tak bisa dimatikan. Ia mulai memperhatikan Sugeng dengan cara berbeda. Cara berjalan Sugeng yang tenang, suara lembutnya saat menjawab telepon, bahkan caranya menuangkan air ke gelas. Kini seperti sebuah tarikan pelan ke arah yang ia tak tahu ujungnya. Georgina tahu, dia sedang jatuh hati. Diam-diam, tanpa rencana. Pagi itu, saat mereka sedang menyusun agenda pertemuan investor, Georgina berkata pelan, "Sugeng, kamu sibuk akhir pekan ini?" Sugeng menoleh.
Kalau ibu butuh saya kosong. Georgina tersenyum. Tidak sebagai asisten, sebagai teman. Aku ingin kita pergi makan malam. Sugeng tampak ragu, walau hanya sedetik. Baik bu, saya siap. Malam Sabtu mereka duduk di sebuah restoran kecil bergaya Italia di sudut kota. Musik akustik mengalun lembut, lampu temaram menciptakan suasana hangat. Georgina tampil elegan namun sederhana, dan Sugeng tetap dengan kemeja putih dan jas abu-abu kesayangannya. Obrolan mengalir seperti sungai, santai, jujur, dan penuh tawa kecil. Mereka bicara tentang makanan, film favorit, sampai hal-hal remeh, seperti suara kucing di atap apartemen. Hingga pada satu titik, Georgina menatap Sugeng dan berkata pelan, "Aku tahu ini aneh, tapi setiap kali kamu ada di dekatku, aku merasa lebih utuh." Sugeng menunduk pelan. "Saya juga, Bu. Tapi, saya harus jujur." Georgina menegang. "Jujur tentang apa?" Sugeng menghela napas. Tangannya mengepal di atas lutut, seolah sedang menahan sesuatu yang lama dipendam. "Nama saya memang Sugeng, tapi saya tidak pernah cerita sepenuhnya siapa saya dulu." Georgina menatapnya dengan kening berkerut. Sugeng melanjutkan, suaranya sedikit gemetar. "Dulu, sebelum saya ke Spanyol, saya bekerja di Dubai. Tapi bukan hanya sebagai asisten rumah tangga. Saya juga sempat bekerja untuk seseorang yang ternyata punya hubungan bisnis kelam dengan Diego, suami ibu." Georgina membeku. "Apa maksudmu? Kamu kenal Diego?" Sugeng menatap mata Georgina. "Tidak secara langsung, tapi saya tahu nama itu sejak lama, dan saya tahu kematian Diego bukan hanya kecelakaan seperti yang diberitakan." Jantung Georgina seperti jatuh ke lantai. Kamu tahu soal kematian Diego?" Sugeng mengangguk pelan. "Saya tidak bisa bicara terlalu detail malam ini, tapi saya tahu cukup banyak untuk bilang, ada hal yang disembunyikan dari ibu selama ini." Georgina berdiri, kursinya bergeser dengan suara keras. "Kenapa kamu baru bicara sekarang?" Sugeng bangkit, tapi tetap menjaga jarak. "Karena saya baru berani, karena saya tidak ingin ibu tahu saya dengan cara yang salah. Saya ingin ibu tahu saya bukan musuh, tapi saya juga tidak bisa pura-pura tidak tahu." Malam itu, Georgina pulang sendiri. Ia naik taksi dan tak berkata sepatah kata pun selama perjalanan. Begitu sampai apartemen, ia langsung masuk kamar, melempar sepatu, dan duduk di lantai. Kepalanya penuh. Emosinya campur aduk. Ia membuka laci kecil di nakas, mengambil foto Diego, foto yang sudah lama ia simpan, tak pernah disentuh. Ia menatap mata pria yang dulu sangat ia cintai. "Apa yang kau sembunyikan dariku, Diego?" Lalu pikirannya melayang ke Sugeng. Ia ingin marah, tapi juga ingin tahu lebih. Ia ingin menjauh, tapi juga merasa bahwa lelaki itu adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli. Kini, semuanya jadi rumit. Sangat rumit. Keesokan harinya, Sugeng tidak masuk kerja. Ia hanya mengirim pesan singkat. "Saya tahu saya sudah mengganggu kedamaian ibu. Saya tidak pantas berada di sekitar ibu sekarang. Tapi jika ibu ingin tahu segalanya, saya siap bicara jujur. Sampai kapanpun." Georgina tidak membalas. Ia hanya membaca pesan itu, lalu menatap jendela besar kantornya. Hujan turun deras. Madrid seperti ikut menangis. Dan di dalam hatinya, Georgina tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 3 hari sejak malam itu, kantor Alvarez Group terasa asing. Sugeng tak terlihat. Biasanya, ia akan tiba lebih pagi dari siapapun, menyiapkan kopi, dokumen, dan menyambut Georgina dengan senyum tenang yang kini dirindukan. Georgina mencoba fokus. Ia hadir di rapat-rapat, menandatangani berkas penting, bahkan sempat menghadiri wawancara dengan media bisnis lokal. Tapi semuanya terasa hambar. Jiwanya seperti tertinggal, bersama pria yang baru saja mengacaukan segalanya. Hari keempat, saat langit sore berwarna abu keperakan, Georgina akhirnya menelpon nomor Sugeng. Tidak diangkat. Ia mengirim pesan. "Kalau kamu masih di Madrid, temui aku malam ini, di taman belakang Museo Sorolla. Pukul 8 malam. Hanya aku dan kamu." Beberapa menit kemudian,
Sugeng membalas, "Saya akan datang." Museo Sorola malam hari seperti lukisan hidup. Sunyi, tenang, dan penuh bayangan lampu taman yang menggoyang pelan di bawah pepohonan tua. Georgina berdiri sendiri di bawah pohon jeruk, mengenakan mantel tebal dan syal abu-abu. Tangannya dingin, bukan karena cuaca, tapi karena jantungnya berdebar tak menentu. Sugeng datang tepat waktu. Ia mengenakan jaket hitam dan raut wajahnya lebih lelah dari biasanya, tapi tetap tenang. Ada kesedihan dalam matanya dan keteguhan. "Georgina, tidak membuang waktu. Katakan semua sekarang." Sugeng mengangguk. Ia berdiri beberapa langkah darinya, lalu mulai bercerita. 4 tahun lalu, saya bekerja di Dubai sebagai staf kebersihan di sebuah perusahaan logistik milik seorang pria bernama Amir Rashid. Dia bukan pengusaha biasa. Perusahaannya adalah kedok dari jaringan pencucian uang, pengiriman uang gelap lewat barang-barang palsu dan investasi bodong. Georgina menahan napas. Nama itu tidak asing. Diego Alvarez, suami ibu, adalah salah satu investor besar dalam jaringan itu, lanjut Sugeng. Tapi Diego bukan pelaku utama. Awalnya dia hanya ditipu, tapi saat dia tahu bisnis itu ilegal, dia tetap lanjut. Karena uang yang masuk terlalu besar untuk ditolak. Georgina melangkah mundur. Dunia di sekelilingnya terasa seperti pecahan kaca. "Diego, bukan korban?" bisiknya. Sugeng menatap matanya. Bukan, tapi dia menyesal. Di bulan-bulan terakhir hidupnya, dia ingin keluar. Ia mulai menyimpan bukti. Email, dokumen, rekaman. Semua itu ia titipkan ke seseorang. Georgina menggeleng. "Siapa?" Sugeng menghela napas. "Ke orang Indonesia yang ia temui di sana. Orang itu, paman saya. Dia bekerja sebagai sopir pribadi Diego saat ke Dubai. Ketika Diego meninggal, paman saya merasa hidupnya terancam karena membawa dokumen itu. Ia kabur. Dan sebelum meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, dia menitipkan semuanya ke saya." Georgina nyaris tak bisa berdiri tegak. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" "Karena saya takut," jawab Sugeng, jujur. "Dan karena saya ingin mengenal ibu bukan sebagai pewaris dosa masa lalu, tapi sebagai manusia. Saya ingin mendekat bukan sebagai pembawa berita buruk, tapi sebagai pria yang akhirnya tahu rasanya mencintai seseorang." Georgina menangis. Air matanya jatuh tanpa ia bisa tahan. "Jadi kamu datang ke hidupku bukan karena takdir, tapi karena kau membawa beban masa lalu suamiku." "Awalnya, iya," jawab Sugeng pelan. "Tapi kemudian, saya jatuh hati. Saya ingin melindungi ibu, tapi juga ingin jujur." Mereka duduk di bangku taman. Diam lama. Angin membawa aroma jeruk dari pepohonan. Dari kejauhan, suara kota masih terdengar, tapi tak mengganggu. Georgina membuka suaranya rendah. "Apa yang kamu miliki sekarang?" Sugeng mengambil ponsel, membuka folder yang terkunci dengan sandi. Ada lebih dari 200 file di sini. Catatan transaksi, email, suara rekaman. Nama Diego ada di banyak tempat. Tapi juga nama-nama lain yang jauh lebih besar. Georgina menghapus air matanya. "Apa yang akan kamu lakukan?" "Kalau ibu izinkan, saya akan serahkan semuanya ke pengacara kepercayaan ibu. Ibu berhak tahu semuanya. Dan kalau perlu, ibu bisa bersihkan nama Diego secara hukum. Atau buka semuanya ke publik." Georgina menatap Sugeng dalam-dalam. Untuk sesaat, ia tak melihat pria miskin dari Jawa yang jadi asistennya. Ia melihat seseorang yang jujur, penuh luka, tapi punya keberanian luar biasa. Ia menunduk. "Aku tak tahu harus merasa apa. Marah, bingung, tapi aku juga tak bisa mengusirmu." Sugeng menjawab pelan. "Saya tidak akan pergi, kecuali ibu yang menyuruh." Georgina menghela napas panjang. Ia menatap langit malam yang kelabu. "Besok pagi, ikut aku ke kantor pengacara. Kita serahkan semuanya. Aku ingin tahu kebenaran."
Aku siap, Sugeng. Sugeng menunduk. Baik, Bu. Mereka berdiri. Tak ada pelukan, tak ada kata cinta malam itu. Hanya keheningan yang penuh makna, dan dua jiwa yang kini sama-sama terluka, tapi saling menguatkan. Pagi itu, Madrid diguyur hujan lembut. Langit kelabu seolah turut menyelubungi hati Georgina yang tengah bersiap menghadapi pagi paling menegangkan dalam hidupnya. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Tanpa riasan tebal, tanpa senyum, hanya mata yang sembab dan sorot yang mencoba kuat. Di ruang tamu apartemennya, Sugeng sudah menunggu. Jas sederhana, rambut tersisir rapi, dan wajah penuh ketegangan. Tapi kali ini, ia tidak terlihat seperti seorang asisten. Ia tampak seperti seorang pria yang siap berdiri di samping wanita yang ia cintai, dalam suka maupun duka. Tanpa banyak kata, mereka melangkah keluar. Pengacara yang mereka datangi adalah Don Lorenzo, orang kepercayaan keluarga Alvarez sejak ayah Georgina masih hidup. Ia pria tua bijak dengan jari gemetar, namun mata setajam elang. Setelah mendengar penjelasan dari Sugeng dan melihat bukti-bukti digital yang diserahkan, Don Lorenzo hanya berkata satu kalimat. Georgina, kau harus tahu, keputusan ini akan mengguncang banyak nama besar, termasuk perusahaan ayahmu. Georgina mengangguk pelan. Kalau semua ini benar, aku tidak akan diam. Aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang kebohongan, bahkan jika itu tentang Diego. Sugeng duduk diam di sebelahnya. Ia tak berkata apa-apa, hanya sesekali menatap Georgina seolah memastikan wanita itu masih sanggup melanjutkan semuanya. Dokumen-dokumen ini bukan hanya bukti pencucian uang, jelas Don Lorenzo. Ini juga bisa menjerat beberapa politisi dan konglomerat Eropa. Jika kau buka semuanya, Georgina, kamu akan jadi musuh banyak orang. Georgina menatap lurus. Biarkan mereka jadi musuhku. Aku sudah terlalu lama sendirian. Aku tak takut kehilangan apapun lagi. Hari itu berkas-berkas mulai diproses. Don Lorenzo menyusun laporan hukum dan mulai menyiapkan pernyataan publik yang akan menggemparkan dunia bisnis Spanyol. Tapi saat malam tiba, Georgina dan Sugeng kembali ke apartemen dengan tubuh dan jiwa yang letih. Mereka duduk di sofa tanpa bicara, hanya ditemani cahaya lampu kuning dan suara hujan yang masih belum reda. Lama mereka diam, hingga Georgina akhirnya membuka suara. Kenapa kamu memilih jujur, Sugeng? Kamu tahu aku bisa saja menghancurkanmu. Sugeng menatapnya. Suara pilan. Karena saya sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Ketakutan kehilangan pekerjaan. Kehilangan tempat tinggal. Tapi saat saya mulai mencintai ibu, ketakutan itu berubah. Saya tidak takut kehilangan apapun asal ibu tahu kebenaran. Georgina menunduk. Aku ingin percaya padamu sepenuhnya, tapi hatiku masih koyak. Aku tahu, bisik Sugeng. Dan saya tidak akan memaksa. Tapi saya di sini. Kalau ibu butuh bahu, saya siap. Kalau ibu butuh diam, saya akan duduk menemani. Kalau ibu ingin pergi, saya tetap akan mencintai ibu, dari jauh. Air mata Georgina mengalir, bukan karena sedih, tapi karena hatinya merasa diterima. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai janda Diego, tapi sebagai manusia yang rapuh dan sedang mencoba berdiri kembali. Hari-hari berikutnya adalah badai. Media mulai mencium isu. Berita tentang keterlibatan Diego Alvarez dalam jaringan pencucian uang tersebar. Beberapa orang mencibir, beberapa memuji keberanian Georgina. Namun tekanan datang dari mana-mana. Investor mundur. Saham perusahaan sempat anjlok. Teman-teman bisnis menjauh. Tapi Georgina bertahan. Ia datang ke kantor dengan kepala tegak, ditemani Sugeng yang tak pernah beranjak dari sisinya. Hingga suatu malam, setelah seminggu penuh tekanan, Georgina duduk di balkon apartemennya. Ia memanggil Sugeng. "Duduklah," katanya lembut. Sugeng duduk di sebelahnya. Angin malam menyapu rambut mereka pelan.
Aku lelah, Sugeng, kata Georgina lirih. Tapi anehnya, aku tak ingin berhenti. Mungkin karena sekarang, aku tidak sendirian. Sugeng menoleh. Saya juga. Ini pertama kalinya dalam hidup saya merasa punya tempat. Georgina menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, tanpa keraguan, ia bersandar ke dada Sugeng. Dalam diam yang panjang, luka mereka tidak sembuh sepenuhnya. Tapi setidaknya kini luka itu saling memahami, saling menjaga, dan memilih untuk bertahan. 4 bulan setelah semua rahasia terbongkar, Madrid tampak kembali ke rutinitasnya. Namun hidup Georgina Alvarez berubah selamanya. Kantor Alvarez Group kini tak lagi sebesar dulu. Ia telah menjual beberapa anak perusahaan, memutus kerja sama dengan nama-nama besar yang terlibat dalam skandal, dan menyisakan hanya inti kecil perusahaan yang benar-benar ia percayai. Banyak yang menganggapnya gila, memangkas kejayaan demi idealisme. Tapi Georgina merasa bebas. Lebih baik hidup sederhana dengan kepala tegak, katanya suatu pagi, sambil menyeduh kopi untuk dirinya sendiri. Dan untuk Sugeng. Sugeng kini bukan hanya asisten pribadinya, ia sudah resmi menjadi bagian dari manajemen Alvarez Group, diangkat sebagai koordinator hubungan sosial perusahaan. Tapi di rumah, ia tetap Sugeng yang sederhana, yang akan memanggil Bu kalau di kantor, dan diam-diam menyelipkan bunga mawar di meja kerja Georgina saat pagi. Pada suatu sore di taman kecil dekat Plaza de España, Georgina dan Sugeng duduk bersama di bangku kayu yang mulai pudar warnanya. Langit biru bersih, musim semi menaburkan wangi bunga di udara. Sugeng membuka kertas dari sakunya. Surat dari Kedutaan Besar Indonesia. Isinya, panggilan kembali ke tanah air untuk sebuah program nasional yang membutuhkan orang-orang seperti dia, berpengalaman, jujur, dan punya rekam jejak internasional. Georgina membaca surat itu dengan tenang, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang retak. Lalu ia menatap Sugeng. Jadi kamu akan pergi? Sugeng mengangguk. Mungkin 1 tahun. Mungkin lebih, tapi saya belum memutuskan, karena ada satu hal yang belum saya tahu. Georgina diam. Sugeng menoleh penuh ketulusan. Saya ingin tahu, apakah saya punya alasan cukup kuat untuk tetap tinggal di sini, di sisimu? Georgina menatap langit sebentar, menahan senyum dan air mata yang nyaris jatuh. Dulu, katanya pelan, aku tidak percaya pada cinta lagi. Aku pikir semuanya hanya tentang kenyamanan, status, dan keindahan yang akhirnya pudar. Tapi sekarang, setiap kali kamu menyeduh teh untukku atau menutup jendela kamarku sebelum aku sempat meminta, hatiku terasa hangat. Sugeng menunduk, tersenyum kecil. Georgina melanjutkan, aku tidak tahu akan seperti apa masa depan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin menjalaninya tanpa kamu. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Sugeng, itu lebih dari cukup. Ia menggenggam tangan Georgina, perlahan dan mantap. Saya tidak akan kemana-mana, katanya. Kalau saya boleh memilih, saya ingin tetap jadi orang yang menutup jendela kamar ibu setiap malam. Dan menyeduh teh setiap pagi. Georgina tersenyum, dan kali ini ia membiarkan air matanya jatuh. Beberapa bulan kemudian, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Madrid yang dikelilingi kebun kecil, 2 sosok tampak sedang menanam bunga bersama. Georgina dengan topi lebarnya, Sugeng dengan sarung tangan berkebunnya. Mereka tidak butuh istana, tidak butuh sorotan media, atau kemewahan berlebihan. Mereka hanya butuh pagi yang hangat, cangkir teh di tangan, dan satu sama lain. Cinta yang mereka temukan tidak datang dengan dramatis, tidak diwarnai janji-janji besar, tapi tumbuh dari kejujuran, luka yang diterima, dan keberanian untuk memilih bertahan. Cinta yang tidak disangka.